Halo teman-teman, di video saya kali ini saya akan membahas contoh soal tanya jawab materi lipid. Namun sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Romiana Widiawati Burtarigan, NIM 18501002, Prodi Ilmu Kimia, mahasiswa dari Universitas Negeri Manado. Kita lanjut. Apa yang dimaksud dari lipid? Lipid didefinisikan sebagai senyawa yang tidak larut dalam air, yang diekstrak dari organisme hidup menggunakan pelarut yang kepolarannya lemah atau pelarut nonpolar. Lipid tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti alkohol, ether, dan kloroform. Untuk memberikan definisi yang jelas tentang lipid, sangat sukar sebab senyawa yang termasuk lipid tidak mempunyai rumus struktur yang serupa atau mirip. Sifat kimia dan fungsi biologisnya juga berbeda-beda. Walaupun demikian, para ahli biokimia sepakat bahwa lemak dan senyawa organik lain yang mempunyai sifat fisik seperti lemak dimasukkan dalam suatu kelompok yang disebut lipid. Jelaskan bagaimana klasifikasi lipid. Senyawa-senyawa yang termasuk lipid dapat dibagi dalam beberapa golongan. Ada beberapa cara penggolongan yang dikenal. Bloor membagi lipid dalam 3 golongan besar, yaitu 1. Lipid sederhana, yaitu ester asam lemak dengan berbagai alkohol, contohnya lemak atau gliserida dan lilin. 2. Lipid gabungan, yaitu ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan, contohnya fosfolipid dan cerebrosida. 3. Derivat lipid, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid, contohnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Di samping itu, berdasarkan sifat kimianya yang penting, lipid dapat dibagi dalam 2 golongan besar, yaitu lipid yang dapat disabunkan, yakni yang dapat dihidrolisis dengan basa, contohnya lemak, dan lipid yang tidak dapat disabunkan, contohnya steroid. Sebutkan reaksi kimia lipid. Lipid memiliki reaksi kimia yang khas antara lain 1. Hidrolisis, 2. Penyabunan, 3. Penguraian atau kerusakan ketengikan lipid. Apa fungsi lipid? Berikut ini merupakan fungsi dari lipid. 1. Menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak. 2. Lemak mempunyai fungsi seluler dan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein demi menjalankan aliran air, ion, dan molekul air keluar dan masuk sel. 3. Menopang fungsi senyawa organik sebagai penghantar sinyal, seperti pada prostaglandin dan steroid hormon serta kelenjar empedu. 4. Menjadi suspensi bagi vitamin A, D, E, K yang berguna untuk proses biologis. 5. Sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar yang kurang bersahabat. Fungsi lipid secara lain yaitu komponen membran sel, pelindungan dinding sel, penyekat panas atau insulator, sumber simpanan energi, pelarut vitamin A, D, E, K, dan komponen hormon. Bagaimanakah sifat lipid? Berikut ini merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh lipid. 1. Tidak larut dalam air. Larut 2. Larut di dalam pelarut organik seperti benzena, ether, aseton, kloroform, dan karbon tetraklorida. 3. Mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kadang-kadang juga mengandung nitrogen dan fosfor. 4. Bila terhidrolisis akan menghasilkan asam lemak. Dan 5. Berperan dalam metabolisme tumbuhan dan hewan. Sebutkan penggolongan lipid. Senyawa-senyawa yang termasuk lipid terbagi dalam beberapa golongan. Ada beberapa penggolongan lipid antara lain sebagai berikut. 1. Klasifikasi lipid menurut Bloor. 2. Lipid berdasarkan gugus polar dan nonpolar. 3. Lipid berdasarkan struktur dan karakteristik nonpolar. 4. Lipid berdasarkan struktur kimianya. Sebutkan sumber lipid beserta contohnya. Lipid didapatkan dari 2 sumber, yaitu sumber nabati dan sumber hewani. Sumber nabati adalah sumber dari tumbuhan. Sumber hewani berasal dari hewan. Contoh dari nabati yaitu buah alpukat, jenis kacang-kacangan, tumbuhan laut, mentega, minyak kelapa, dan sebagainya. Contoh dari hewani yaitu minyak ikan, ikan laut, susu, daging, telur, dan sebagainya.
Jelaskan struktur lipid. Berdasarkan struktur kimianya, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Berdasarkan struktur trigliserida, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau triasil gliserol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. Sebutkan dan jelaskan reaksi turunan lipid. Senyawa lipid memiliki reaksi turunan, yaitu terdiri atas fosfolipid dan steroid. Penjelasan dan perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut. Fosfolipid adalah turunan lipid yang gugus hidroksil pada gliserolnya diganti dengan asam karboksilat dan asam fosfat. Steroid adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Apa manfaat lipid bagi kehidupan sehari-hari? Manfaat lipid antara lain sebagai berikut: makanan, obat-obatan, kecantikan, edukasi, dan keperluan lainnya. Tetapi manfaat-manfaat di atas harus digunakan secukupnya saja, terutama untuk obat-obatan. Apabila berlebihan, maka akan berefek negatif bagi manusia. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.